Saudara Presiden Jokowi mengatakan untuk mencintai produk dalam negeri dan tidak masalah untuk membenci produk luar negeri. Apa yang melatari Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan ini dan bagaimana sebenarnya dukungan terhadap produk dalam negeri? Sore ini kita mengulasnya bersama Menteri Perdagangan M. Lutfi. Selamat sore Pak Lutfi. Selamat sore Mbak Astrid. Sehat ya Pak Lutfi? Alhamdulillah saya sehat, mudah-mudahan di sana juga sehat. Alhamdulillah. Pak Lutfi, Anda menyatakan bahwa pernyataan Presiden terkait benci terhadap produk luar negeri ini didasari oleh laporan Anda. Apa yang Anda laporkan saat itu? Ya, jadi gini, satu saya akan ceritakan ya, tetapi yang pasti Pak Jokowi pada saat yang bersamaan juga mengatakan bahwa beliau Indonesia ini tidak proteksionisme. Kita Oke. tidak boleh itu karena pastinya proteksionisme itu tidak bisa mensejahterakan bangsa Indonesia karena kurang perdagangannya, karena kurang interaksinya dengan value chain dunia. Jadi itu saya jelaskan dulu ya. Yang kedua, yang beliau tidak suka itu adalah cara-cara praktek-praktek ilegal perdagangan seperti subsidi, dumping, dan yang paling penting ini adalah yang saya utarakan predatory pricing, yaitu harga yang sengaja dipakai untuk membunuh kompetisi. Jadi Mbak Astrid, di dalam asas-asas perdagangan itu ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, perdagangan itu harus menerapkan asas daripada fairness, dari asas fairness ini sangat penting dan ini berakibat juga untuk mendapatkan asas yang kedua, yaitu asas manfaat. Jadi kalau ada unjust trade atau perdagangan yang tidak adil, level equal playing field-nya hancur, maka tidak terjadi perdagangan yang baik dan tidak adil. Inilah yang kita ingin terapkan untuk pasar Indonesia. Jadi kalau kita mempunyai level equal playing field seperti diutarakan Ketua Apindo Haryadi Sukamdhani tadi itu, kita akan menciptakan perdagangan yang adil dan bisa bermanfaat baik bagi penjual maupun pembeli. Menciptakan perdagangan yang adil utamanya bagi produk-produk UMKM dan pengusaha lokal begitu Pak Lutfi. Apa langkah konkretnya untuk menciptakan perdagangan adil ini? Jadi yang pertama adalah saya ingin memastikan sebagai regulator di perdagangan ini, saya ingin memastikan bahwa pasar di Indonesia harus bisa untuk masuk ke pasar Indonesia harus mereka mentaati peraturan pasar Indonesia. Yang mereka mesti taati itu adalah pertama mereka mesti menciptakan perdagangan yang adil, yang just. Dan kemudian mereka juga mesti menciptakan dari perdagangan yang bermanfaat. Jadi apa yang akan kita lakukan? Saya akan meregulasi e-commerce ini untuk memastikan bahwa perdagangan yang adil itu terjadi dan perdagangan yang bermanfaat itu pasti akan kita dapatkan karena aturannya akan lebih jelas. Pak Lutfi, Anda berulang kali menyebut bahwa selama ini perdagangan di e-commerce ini artinya tidak adil. Data yang dipunya Kemendak ini seperti apa? Kita sedang melaksanakan investigasi, tetapi ada badan pemerintah lain yang sudah melihat terjadinya tindakan yang menurut hemat saya adalah sangat kasar. Jadi ada bukan hanya predatory pricing, tetapi yang mereka lakukan itu adalah pemaksaan dengan cara membayar. Jadi begini, Mbak Astrid, kita melihat bahwa ada hasil investigasi yang mengatakan bahwa ketika mereka menjual secara baik di marketplace seperti di Tokopedia, di Bukalapak, di Blibli, mereka di-approach oleh salah satu kompetisi dari luar negeri, kompetitor asing, yang kemudian mereka memberikan uang segenap uang yang jumlahnya luar biasa dibandingkan dengan penjualan yang dilaksanakan oleh marketplace tersebut, dan mereka meminta untuk mereka menyetop menjual di marketplace Indonesia dan hanya menjual di marketplace asing kompetitor Indonesia tersebut. Itu adalah tindakan kasar, tindakan premanisme perdagangan yang akan saya larang dan akan saya atur. Karena kita ingin dagang di Indonesia ini adalah dagang yang adil dan dagang yang bermanfaat. Artinya aturannya kan sejauh ini belum ada Pak Lutfi. Apa yang bisa untuk langkah tercepat supaya ini tidak terjadi lagi? Jadi gini, aturannya sudah ada. Ini adalah prinsip-prinsip yang diamanatkan bukan saja oleh undang-undang perdagangan di Indonesia, tetapi azas-azas ini sudah menjadi terapan di lembaga multilateral namanya World
Trade Organizations. Oke. Jadi ada. Jadi kalau satu negara menjual dengan cara dumping, dengan cara price discretionary yang jelek, itu tidak boleh dilaksanakan. Tetapi memang marketplace Indonesia secara elektronik belum diatur secara detail. Ini yang kita akan aturkan secara detail, memastikan bahwa marketplace satu dengan marketplace yang lain mempunyai level equal playing field, kesetaraan dalam mereka bisa menjual dan membeli. Dan ini yang akan saya atur. Saya berjanji bahwa pada bulan Maret ini akan selesai, dan setelah itu semua marketplace di Indonesia akan mentaati aturan Indonesia. Pak Lutfi, bulan Maret akan selesai. Sambil menunggu regulasi itu selesai, adakah komunikasi dengan e-commerce atau marketplace Indonesia? Pasti. Kalau ini adalah salah satu fatsun dari perdagangan, bahwa ketika kita akan mengeluarkan aturan-aturan yang mengatur perdagangan itu, kita akan berkonsultasi kepada industri, kita akan berkonsultasi kepada asosiasi, dan kita akan berkonsultasi kepada stakeholders. Ini akan kita laksanakan. Saya sudah memanggil Indonesian Champions, jadi marketplace Indonesia. Saya akan panggil yang asing minggu depan. Saya akan godok, saya akan uji materi dengan panel ahli, dan kemudian kita akan presentasikan ini kepada sektor, yaitu misalnya kalau dalam perdagangan e-commerce ini tentunya kementerian daripada Kominfo akan kami involvekan, akan kami ajak untuk bersama-sama melihat impact, dan kita melihat bagaimana aturan ini bisa berjalan dengan baik. Karena kalau kita mengatur tetapi di Kementerian Kominfo-nya tidak melaksanakan aturan-aturan ini atau tidak mengawasi aturan-aturan ini, itu juga akan mendapatkan fragmented. Jadi policy ini tidak bisa secara menyeluruh. Kita akan atur, dan yang pasti Mbak Astrid adalah dari aturan ini kita akan menjaga pasar kita. Dan saya berharap dengan penjagaan pasar kita dengan level equal playing field yang baik, dengan asas-asas yang saya utarakan tadi dengan baik, akan tumbuh pelaku-pelaku pedagang-pedagang ekonomi baru Indonesia, baik itu jumlahnya, baik itu dari yang kecil, menengah, atau besar. Dan mudah-mudahan yang kecil bisa tumbuh menjadi menengah, dan yang menengah bisa menjadi besar. Bukan hanya kita menguasai pasar Indonesia, menjadi tuan rumah di pasar Indonesia, saya berharap pemain-pemain ini juga bisa untuk menjadi pemain di regional dan global. Dan saya ingin utarakan Mbak Astrid bahwa ada dua canangan yang kita ingin dapatkan dari regulasi ini untuk mengatur e-commerce ini. Ada dua yang ingin saya capai. Yang pertama adalah industri fashion Islam, yang jadi Indonesian Islamic Fashion. Kita akan dorong karena kita mempunyai 270 juta orang, sebagian besar adalah umat Islam, dan bukan hanya umat Islam saja yang bisa menikmati pasar fashion tersebut, karena dari luar negeri pun yang tidak beragama Islam juga bisa, apalagi orang Indonesia. Yang kedua adalah industri halal Indonesia. Ini merupakan suatu dua prospek yang kita akan kerjakan. Saya berharap dengan aturan yang jelas, dengan kita jaga pasar kita dengan baik, dua industri ini akan tumbuh, berkembang, menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, dan akan menjadi pemenang regional, dan juga mudah-mudahan menjadi pemenang global. Pak Lutfi, soal regulasi untuk mengatur yang bandel ini satu hal, tapi secara paralel begitu, untuk menimbulkan rasa cinta dan loyalitas kepada produk dalam negeri itu juga yang harus dicapai menurut Presiden Jokowi. Apa langkahnya, Pak Lutfi? Ya, jadi gini Mbak, kita ini memang kadang-kadang Kementerian Perdagangan terutama hanya berbicara supply side. Nah sekarang ini kita akan berbicara demand side. Demand side ini Mbak Astrid adalah pasar yang kita punya. 270 juta orang, sangat canggih, sangat kritikal terhadap pasar e-commerce. Ini yang kita mau jaga. Jadi pasar ini juga harus kita bikin menjadi pelanggan, menjadi customer, menjadi konsumen daripada barang-barang Indonesia. Saya bukan hanya menjadi konsumen yang biasa-biasa saja, tetapi kita akan ketuk bukan dengan cara menggandeng, tetapi kita mengconvince mereka, meyakinkan mereka bahwa barang-barang Indonesia ini bisa
menjelajah dan bisa menjajah di hati mereka menjadi konsumen-konsumen yang loyal. Jadi mudah-mudahan bisa kejadian. Dan saya punya contoh macam-macam bahwa kita mempunyai konsumen yang loyal untuk barang-barang Indonesia. Kita tanpa menyebut namanya, kita bisa lihat ada kosmetik Indonesia yang bisa mengalahkan kosmetik dari event dari Eropa. Ini kan adalah suatu terobosan yang luar biasa. Nah, saya pengen lihat industri muslim fashion Indonesia ini juga bisa mengglobal seperti industri kosmetik dan juga industri makanan minuman halal tersebut. Kementerian Perdagangan kini tengah menggodok regulasi untuk menciptakan pasar yang adil, utamanya di e-commerce dan juga menumbuhkan UMKM lokal Indonesia. Terima kasih Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi telah bergabung bersama kami di Kompas.